teman-teman, nama saya Maya Hawapati. Baik, di video kali ini saya akan bercerita tentang ikan hias air tawar dan juga ikan hias air laut yang sudah endemik. Oke, baik teman-teman, di video kali ini ikan tawar yang saya ambil yang pertama ikan arwana dengan nama latinnya Sclerophagus formosus. Baik, sekarang saya akan bercerita ke teman-teman yang pertama habitat dari ikan arwana ini. Habitatnya di tepi sungai yang ditumbuhi oleh pepohonan yang akarnya itu sampai ke dasar sungai dengan batang pohon dalam air, terus daunnya rimbun ke atas. Baik, untuk ciri khas dari ikan arwana ini, kepala dan tubuh ikan arwana tampak padat, tubuh arwana berbentuk pipih dengan punggung cenderung datar. Yang kedua, terdapat gurat sisi atau garis tebal atau garis lateral di samping kiri dan kanan tubuhnya. Yang ketiga, ikan arwana rata-rata tumbuh sepanjang 20 sampai 24 cm, meski ada beberapa jenis yang lebih dari ukuran tersebut. Yang keempat, mulut arwana mengarah ke atas dilengkapi sungut yang mengarah ke bawah. Yang kelima, ukuran mulut ikan ini dia cukup lebar dan dengan rahang yang kokoh serta gigi berjumlah hingga 17 buah. Yang keenam, arwana memiliki sisik yang bulat dengan ukuran besar dan permukaan ikan ini mengkilat. Yang berikut, sirip punggungnya berdekatan dengan sirip ekor atau dinamakan dengan kaudal. Terus yang berikut, sirip anus lebih panjang dibandingkan dengan sirip punggungnya. Bahkan sirip di bagian anus panjangnya mencapai sirip perut. Ikan arwana ini yang dewasa mampu tumbuh hingga 80 cm, bahkan bisa lebih. Oke, sekarang adapun tingkah laku dari ikan arwana ini secara morfologis, badan dan kepala ikan ini agak padat, tubuhnya pipih dan punggungnya datar, hampir lurus dari mulut hingga sirip punggung. Ukuran mulut dan lebar rahangnya cukup kokoh atau kukuh. Giginya berjumlah 15-17. Bagian insangnya dilengkapi dengan penutup insang. Hidupnya sendiri atau tidak bergerombol. Oke, sekarang saya akan membahas tentang reproduksi dari ikan arwana ini. Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Umumnya induk arwana dia mampu menghasilkan 20-50 butir dalam sekali memijah. Dengan diameternya itu 1,3 sampai 1,6 cm. Setelah dibuahi, telur-telur tersebut dierami di dalam mulut arwana jantan. Oke, baik teman-teman, sekarang saya akan membaca atau menceritakan ikan tawar yang kedua, yaitu ikan botia atau nama latin dari ikan ini Botia macrachanthus. Ini menurut Darty dan kawan-kawan pada tahun 2007. Oke, sekarang saya akan bercerita tentang habitat dari ikan botia ini. Habitatnya, ikan ini banyak berkumpul di perairan yang tenang atau tidak berarus deras. Ikan botia hidup di dasar perairan, termasuk ikan ini termasuk ikan dasar atau bisa dikatakan ikan dasar. Dia ini aktif mencari makan pada malam hari sehingga dinamakan nocturnal. Suhu untuk pertumbuhan ikan botia ini dari 24 sampai 28 derajat Celcius. Menurut Darty dan kawan-kawan pada tahun 2007, daerah sungai dengan air ber-pH yang agak asam antara 5,0 sampai 7,0 dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius
ini merupakan habitat kehidupan dari ikan botia ini. Perairan yang jernih dengan batu-batuan dasar merupakan tempat tinggal dari ikan botia ini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada ciri khas dari ikan botia ini. Bentuk tubuh dari ikan botia ini agak bulat memanjang dan dia agak pipih ke samping. Kepala agak meruncing pipih ke arah mulut seperti torpedo teman-teman. Terus badannya itu tidak bersisik, mulut agak ke bawah dengan 4 pasang sungut di atas patil atau duri. Patil ini bisa juga disebut dengan duri teman-teman. Itu di bawah mata yang akan keluar apabila merasa ada bahaya, begitu teman-teman. Itu dikatakan sebagai pertahanan dari ikan botia ini ya teman-teman. Nah, oleh karena itu karena ikan botia ini memiliki patil atau duri, sehingga dia disebut dengan mata berduri atau thorn eyes. Sirip dada dan sirip perut atau analnya itu berpasangan, sirip punggung tunggal dan sirip ekor bercagak agak dalam. Oke teman-teman, warna dari ikan botia ini dia kuning cerah dengan 3 garis lebar atau pita hitam lebar. Oke, yang garis pita pertama itu yang garis hitam, dia itu melingkari kepala bagian mata. Terus yang kedua di bagian punggung, dan yang ketiga memotong sirip punggung bagian belakang sampai ke pangkal ekor. Oke, sirip berwarna merah orange kecuali sirip punggung yang terpotong garis hitam. Ini pun menurut Darty dan kawan-kawan pada tahun 2007. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan bercerita lanjut atau menjelaskan ke teman-teman tingkah laku dari ikan botia ini. Nah, adapun perilaku dari ikan ini, kebiasaan seperti tidur yang tergeletak pada satu sisi tubuhnya. Ikan ini juga senang hidup di persembunyian, maka sebaiknya kalau kita mau membudidayakan ikan ini, kita harus menyediakan tempat persembunyiannya seperti batu atau tanaman-tanaman lainnya, sehingga ikan ini bisa bersembunyi. Ikan ini dia hidupnya bergerombolan. Oke, kita akan masuk di bagian reproduksi dari ikan botia ini. Ikan botia yang telah matang gonat, ikan ini akan berenang. Dia berenang melawan arus menuju ke hulu sungai yang berair dangkal. Di sepanjang sungai yang dangkal serta jernih, induk botia akan di situ induk ini akan memijah. Sesudah memijah, ikan ini bakal kembali ke hilir mengikuti aliran sungai. Waktu memijah botia, ikan ini melepas seluruh telur-telurnya dengan cara serempak. Dengan telur botia yang sudah dibuahi, ini akan menetas selama 14 sampai 26 jam sesudah pembuahannya teman-teman. Nah, benih dari ikan botia ini dia berkelompok dalam jumlah besar hingga bisa dikatakan bahwa atau bisa disimpulkan bahwa ikan ini jika ditangkap mudah teman-teman, karena dia hidupnya berkelompok begitu. Nah, botia mulai matang gonat sesudah ukurannya kurang lebih dari 40 gram untuk botia jantan, serta untuk botia betina kurang lebih dari 70 gram, atau panjang ikan ini lebih dari 15 cm. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ikan endemik, ikan hias yang termasuk dalam ikan hias air laut. Nah, untuk Indonesia, saya mengambil jenis ikan, salah satunya yaitu ikan banggai cardina fish atau BCF. Nah, untuk habitat dari ikan ini, dia mendiami berbagai habitat dengan perairan yang dangkal ya.
termasuk terumbu karang, padang lamun, dan daerah terbuka serta puing-puing. Nah, yang paling umum, ikan ini terdapat di habitat yang perairannya tenang dan terlindungi oleh pulau-pulau yang lebih besar. Nah, ikan ini atau ikan banggai cardinal vice ini juga sering ditemui pada bulu babi, anemon laut, dan karang bercabang. Ikan banggai ini hidup berkelompok dengan jumlah antara 4 sampai 30 ekor per kelompoknya, teman-teman. Adapun ciri khas dari ikan banggai cardinal vice ini, tubuhnya berwarna keperakan dan berbentuk pipih dengan ekor terbelah dua. Panjang tubuh dari ujung mulut sampai ke cagak itu berkisar antara 1,2 sampai 7,9 cm. Nah, terdapat juga 3 garis hitam. Garis hitamnya ini pekat, terus menyilang di bagian kepala dan badan, mulai dari tepi atas sampai bagian bawah sirip dorsal dan anal. Terdapat totol-totol putih pada bagian tubuhnya. Sirip punggung relatif panjang dan sirip ekornya membentuk cabang dalam. Mulutnya lebar sampai melewati garis vertikal pertengahan pupil, dan rongga mulut ikan ini atau ikan banggai cardinal vice ini yang jantan itu lebih besar dari betina. Nah, adapun tingkah laku dari ikan banggai ini, dia hidup berkelompok seperti yang saya sudah jelaskan, terdapat 4 sampai 30 ekor per kelompoknya. Ikan ini umumnya dijumpai pada hamparan padang lamun di dalam teluk yang tenang. Yang berikut lebih sering ditemukan pada kedalaman antara 0,5 sampai 2,5 meter. Yang terakhir, menjadikan bulu babi atau diadema situsum dan anemon sebagai mikrohabitatnya. Nah, untuk reproduksinya di sini dari sumber yang saya sudah baca dan pelajari, untuk reproduksinya belum terlalu dijelaskan. Tapi sedikit info yang saya sudah baca, ikan ini bereproduksi dengan cara bertelur atau ovipar. Oke teman-teman, sekian penjelasan saya tentang ikan hias air tawar dan ikan hias air laut yang endemik. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa dijadikan referensi untuk tugas yang sama.